Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel Sobat DB. Pada pertemuan kita kali ini, saya mengajak Sobat DB, mari kita sejenak bicara tentang iri dengki dan bisnis atau usaha. Satu hal yang harus dihindari kalau kita akan berbisnis, kalau kita sedang berbisnis, atau kalau kita tengah memulai berbisnis, adalah sifat iri dan dengki. Ini perlu dibuang jauh-jauh, perlu dihindari. Sebab apabila kita memakai sifat iri dan dengki, sementara kita berbisnis, sementara kita berencana akan berbisnis, atau sementara kita telah mulai berbisnis, maka jangan harap bisnis kita akan berkembang. Jangan harap bisnis kita akan sukses. Dan kalau kita bercita-cita berbisnis untuk menjadi pebisnis sukses, untuk menjadi orang kaya raya, jangan harap. Kenapa? Karena orang yang sifatnya iri dan dengki itu punya kelemahan-kelemahan jika kita kaitkan dengan dunia usaha atau dunia bisnis. Apa kelemahan-kelemahannya? Orang yang memakai sifat iri dan dengki, biasanya dia sibuk memperhatikan orang lain, sehingga ada kalanya dia abai tentang usaha yang sedang dijalaninya, tentang bisnis yang sedang ditekuninya. Kerjanya melihat tetangga sebelah, melihat teman-teman sesama berbisnis dengannya. Kalau tetangga sebelah, kalau orang-orang di lingkungannya, kalau teman-teman sesama pebisnis atau katakanlah kompetitornya berlebih dari dia, agak sukses dari dia, kepalanya sakit, dia pusing. Dia berusaha selalu bagaimana agar orang-orang, teman-teman, kompetitornya yang berlebih dari dia itu, bagaimana agar hancur, agar gagal, agar rugi, sehingga dia yang berada di atas. Jadi kerjanya memperhatikan orang saja. Sibuk dia memperhatikan orang lain, mengamati orang lain, bagaimana orang lain agar jatuh kalau bisnisnya berkembang, bagaimana agar bisnis orang lain rugi kalau bisnis orang itu beruntung, sehingga dia terabaikan olehnya. Bagaimana dia bisa mengembangkan bisnisnya, bagaimana dia bisa beruntung dalam berbisnis. Abai dia sibuk oleh urusan orang lain saja. Padahal yang seharusnya kalau kita ingin bisnis kita berkembang, kalau kita memang mau memperhatikan bisnis orang lain, mau memperhatikan usaha teman lain, atau mau memperhatikan kompetitor, kita bisa ambil ilmunya. Jangan menjatuhkan dia. Contoh, kalau ada orang belanja ke kedai sebelah, dia punya kedai, dia akan kampanyekan pada orang itu, diam-diam, jangan beli di sana, barangnya jelek itu, jangan beli saja tempat saya. Itu yang tidak boleh. Dan kalau orang membeli juga ke sana, kepalanya pusing. Itulah sifat iri dan dengki. Dan sifat itu perlu dijauhi. Dan seperti saya singgung tadi, sebaiknya kalau kita pebisnis, kalau ada teman yang sukses, kalau ada kompetitor yang sukses, kita cari kenapa dia sukses, cari penyebabnya. Kita tiru, kita modifikasi, kita lakukan. Kalau dia sukses karena kerja keras, kita tiru, kita harus kerja keras pula. Kalau dia sukses karena jujur, kita tiru, kita jujur pula. Kalau dia sukses karena pandai dia kepada pelanggan, ramah, kita tiru, kita ramah pula.
Ibaratkan menyalakan lampu, jangan sampai gara-gara kita punya sifat iri dan dengki, kita matikan lampu orang lain supaya orang melihat lampu kita nyalanya hebat. Jangan. Kita perbaiki lampu kita. Di mana kurangnya lampu saya? Apanya yang kurang? Mungkin bolanya yang kurang bagus, nggak pernah dilap-lap, sudah kotor, kita lap. Sehingga nyala lampu kita bagus. Jangan matikan lampu orang lain. Jadi, Sobat DB, hindarilah sifat iri dan dengki. Kalau kita ingin sukses berbisnis, hindari. Belum ada sejarahnya kita mendengar orang iri dan dengki di mana dia tinggal, dia sukses. Belum ada. Yang banyak orang iri dan dengki itu biasanya jadi kebencian orang lain. Di mana-mana orang benci kepadanya. Kalau tetangganya membeli almari misalnya, atau membeli kulkas, dia 1 bulan lamanya semenjak orang itu beli kulkas, semenjak tetangganya beli almari, dia tidak datang-datang ke sana itu. Kalau ketemu sama orang itu, sama tetangga itu, wajahnya muram seperti orang marah. Tidak boleh kita begitu, karena itu namanya sifat iri dan dengki. Kalau perlu datang kita, wah kulkas kamu bagus, di mana kamu beli? Kulkasmu bagus ya. Bagaimana caranya kamu cari duit bisa seperti ini? Saya mau niru. Saya sudah usaha tapi belum berhasil juga. Apa kiatnya kamu bisa usaha seberhasil ini? Kalau dia sesama teman sebisnis dengan kita, sama-sama pebisnis. Memang bicara mudah, melakukan sulit untuk menghindari sifat iri dan dengki di dalam tubuh kita. Kadang-kadang malah kalau sifat iri dan dengki ini melekat pada diri kita, sama saudara kandung sendiri kita iri juga. Sama kakak kita bisa iri. Dia aja yang dikenal orang itu, dia aja itu yang sukses kata orang, saya kok tidak. Bagaimana saya mengatakan saya lebih sukses dari dia, saya lebih hebat dari dia. Begitu juga sama adik, begitu juga sama saudara-saudara yang lain. Itu kalau orang sifat iri dan dengki ada dalam dirinya. Dia tidak mau, tidak suka, tidak senang kalau orang lain berhasil. Tidak. Harus dia mengatakan dia yang paling berhasil. Harus itu yang dikatakan orang hendaknya. Jangan saudaranya, jangan kakaknya, jangan adiknya, jangan saudara sepupunya, jangan tetangganya. Jangan. Kalau ada orang mengatakan di depannya, wah, kakakmu sukses sekarang ya. Kepalanya sakit tuh. Kenapa kok enggak saya dikatakan? Kok kakak saya dikatakan? Atau tetangganya. Aduh, tetangga kamu tuh kok sukses sekali. Dagangannya laku terus. Sakit kepalanya tuh. Kok enggak saya dikatakan ya? Jadi, Sobat DB, sekali lagi. Kalau ingin sukses berbisnis, khususnya berbisnis karena kita bicara tentang bisnis sekarang ini. Hilangkan sifat iri dan dengki. Hilangkan. Hilangkanlah sifat SMS. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Hilangkan sifat itu. Itu jelek. Itu jangan dipakai sifat itu. Sifat itu bisa menghinggapi siapa saja. Bisa menghinggapi orang berpendidikan. Bisa menghinggapi orang berjualan, bisa menghinggapi siapa saja, bisa. Oh, dia itu kan sarjana, dia kan orang berpendidikan, mana mungkin dia bersifat iri? Bisa. Oh, dia itu kan pejabat, mana mau dia iri, dengki? Bisa. Oh, dia itu kan ini, itu, bisa semuanya. Bisa. Makanya semua manusia di muka bumi ini harus menghilangkan sifat iri dan dengki kalau ingin sukses. Terutama karena kita sekarang bicara tentang dunia bisnis. DB channel, DB itu D dunia, B bisnis. Jadi dunia bisnis. Karena kita sedang bicara di dunia bisnis, maka kalau ingin bisnis sukses,
Kalau ingin bisnis berkembang, hilangkan sifat iri dan dengki. Sifat itu tidak baik. Sobat DB, itu saja. Dan jangan lupa mohon subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi DB Channel agar DB Channel selalu bisa hadir ke hadapan Anda pemirsa. Dan berikan komentar, baik kritikan, saran, pendapat pada kolom komentar di konten ini. Jangan ragu-ragu, anggap kita sudah bersaudara. Dan saya pun mendoakan atas kritik, saran, pendapat yang pemirsa berikan, yang Sobat DB berikan pada kolom komentar ini. Saya doakan kepada Allah, semoga menjadi amal ibadah bagi Sobat DB, dan semoga dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa rezeki Sobat DB, dan semoga Sobat DB menjadi pengusaha kaya raya yang terhindar dari sifat iri dan dengki. Oh ya Sobat DB, ini ada yang titip pesan. Sekarang sudah hendak menjelang bulan Ramadan. Sebentar lagi nanti tentu akan lebaran. Untuk memasuki bulan Ramadan, pemirsa, jika ingin berbelanja pakaian, berbagai jenis gaun, berbagai jenis pakaian muslimah, baju koko untuk laki-laki, dan berbagai jenis pakaian lainnya, silakan berbelanja secara online di Resin Fashion. Resin Fashion, sebuah toko online terbesar di Indonesia yang berada di Jakarta. Silakan Anda berbelanja di Resin Fashion. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.